Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung aja ya, kita bedah bab 4 dari bukunya John Baldoni, Great Communication Secrets of Great Leaders. Plus ada studi kasus menarik nih soal Shelley Lazarus. Anda pasti kenal kan? Mantan CEO Ogilvy and Mather. Fokus kita kali ini spesifik ke perencanaan komunikasi kepemimpinan. Betul, dan ini topik yang krusial banget. Iya kan? Sumber ini tuh menekankan kenapa perencanaan itu penting sekali buat komunikasi seorang pemimpin. Pernah nggak sih Anda lihat mungkin di tempat kerja atau di mama gitu, ada inisiatif bagus, idenya oke, tapi kok gagal? Sering itu. Nah, seringkali gara-gara komunikasinya nggak direncanain mateng-mateng. Baldoni kasih contoh bagus soal ini. Ada sistem penilaian kinerja baru, katanya sih bagus banget sistemnya. Hmm, Tapi hampir gagal total. Kenapa? Karena nggak ada rencana komunikasi yang jelas ke karyawan. Mereka nggak ngerti, mungkin resisten jadinya. itu dia. Ini nunjukin banget ya, perencanaan itu bukan cuma nice to have, tapi fundamental. Oke, mari kita kupas lebih dalam deh. Boleh. Yang menarik di sini, kalau kita lihat dari Baldoni, perencanaan komunikasi itu bukan cuma soal apa yang mau kita omongin, tapi lebih dalam lagi, kenapa kita ngomongin itu dan bagaimana caranya. Maksudnya gimana tuh? Ya, ini soal gimana membangun kepercayaan. Gimana caranya biar seluruh organisasi itu sejalan sama visi dan misi. Dan yang gak kalah penting, memastikan informasi itu bisa ngalir dua arah. Bukan cuma dari atas ke bawah. Jadi komunikasi dari bawah ke atas juga harus direncanakan? Justru itu krusial. Ini bukan sekedar tugas tambahan admin gitu ya. Tapi ini inti dari kepemimpinan yang efektif, menurut Baldoni. Oke, paham. Nah, kalau kita mau mulai merencanakan nih, menurut sumber ini, langkah pertamanya apa sih? Dari mana mulainya? Langkah kunci pertama, pahami dulu iklim komunikasi di organisasi Anda. Iklim komunikasi, maksudnya? Ya, gimana sih suasana atau persepsi orang-orang di dalam soal komunikasi selama ini? Udah terbuka, udah dipercaya, atau malah mampet? Nah, disarankan pakai survei atau wawancara buat ngukur ini. Jadi sebelum kita bikin rencana pesan besar, kita diagnosis dulu kondisi lapangannya. Ah, masuk akal. Jadi nggak asal tembak ya? Betul. Jangan sampai kita bikin program komunikasi keren, tapi ternyata nggak nyambung sama apa yang dirasain orang di dalam. Oke, jadi setelah iklimnya kita pahami, terus gimana? Apa aja tujuan yang bisa kita set buat strategi komunikasinya? Tujuannya bisa macam-macam, tergantung kebutuhan diagnosis tadi. Bisa jadi fokusnya memperkuat ikatan kepercayaan yang mungkin rapuh, atau menegaskan lagi visi dan misi perusahaan, biar semua ingat dan satu arah.
Langkah kunci pertama, pahami dulu iklim komunikasi di organisasi Anda. Iklim komunikasi. Maksudnya? Ya, gimana sih suasana atau persepsi orang-orang di dalam soal komunikasi selama ini? Udah terbuka, udah dipercaya, atau malah mampek? Nah, disarankan pakai survei atau wawancara buat ngukur ini. Jadi sebelum kita bikin rencana pesan besar, kita diagnosis dulu kondisi lapangannya. Ah, masuk akal. Jadi nggak asal tembak ya? Betul. Jangan sampai kita bikin program komunikasi keren, tapi ternyata nggak nyambung sama apa yang dirasain orang di dalam. Oke, jadi setelah iklimnya kita pahami, terus gimana? Apa aja tujuan yang bisa kita set buat strategi komunikasinya? Tujuannya bisa macam-macam, tergantung kebutuhan diagnosis tadi. Bisa jadi fokusnya memperkuat ikatan kepercayaan yang mungkin rapuh, atau menegaskan lagi visi dan misi perusahaan biar semua ingat dan satu arah. Atau, ya itu tadi, memfasilitasi arus informasi dua arah. Biar ide dan masalah dari bawah itu bisa sampai ke atas. Contohnya di buku disebut Rich Stirling, waktu di Harley Davidson. Dia pakai komunikasi dua arah ini buat transformasi besar. Menarik. Lalu soal cara nyampein pesannya gimana? Baldoni nyebut ada beberapa saluran komunikasi ya? Ya, dia menguraikan 4 saluran utama. Pertama, organisasional. Ini kayak pertemuan langsung, town hall meeting, rapat-rapat gitu. Tatap muka ya intinya? Betul. Kedua, editorial. Ini lewat media internal, kayak buletin, majalah internal, atau sekarang mungkin portal intranet ya. Oke. Ketiga, pemasaran internal. Nah, ini kayak pakai poster di kantor, brosur internal, atau merchandise yang bawa pesan tertentu. Oh, kayak kampanye tapi buat ke dalam ya? Persis. Dan keempat tentu saja, web. Ini luas banget, bisa webcast, web chat interaktif, email blast, forum diskusi online. Wah, banyak ya pilihannya. Terus gimana milihnya? Kuncinya adalah pilih saluran yang pas buat audiens yang dituju dan juga jenis pesannya. Gak bisa satu untuk semua. Misalnya pesan yang kompleks dan butuh dialog, mungkin lebih pas lewat pertemuan. Pesan yang perlu diulang-ulang biar nempel, bisa lewat editorial dan web. Sip, sip. Dan ada satu lagi yang ditekankan banget di sini soal umpan balik ya? Nah, ini dia. Penting banget. Dan catatannya bukan cuma sekedar minta umpan balik formalitas. Terus gimana? Tapi membangun sistem yang beneran memastikan umpan balik itu didengarkan dan, kalau perlu, direspons. Bisa lewat sesi Q&A khusus, fitur feedback di intranet, atau yang klasik tapi efektif. Pemimpinnya turun gunung, jalan-jalan keliling kantor, ngobrol, dengerin langsung. Management by walking around itu ya? Iya, itu salah satu caranya. Biar pemimpin nggak kayak duduk di Menara Gading, terisolasi dari realita di bawah. Ingat kutipan Colin Powell yang dikutip di sini? Keren banget. Yang mana tuh? Hari di mana prajurit berhenti membawa masalah mereka kepada Anda adalah hari Anda berhenti memimpin mereka. Wah, dalam banget itu. Artinya koneksi itu harus dijaga terus ya? Persis, kehilangan koneksi itu bahaya buat pemimpin. Nah, ngomongin soal koneksi, mendengar, dan membangun hubungan, ini nyambung banget ke studi kasus Shelley Lather. Cocok banget. Dia kan legenda ya di dunia periklanan, CEO Ogilvy and Mather. Nggak cuma jago bangun merek klien gede kayak IBM atau Ford. Tapi dia juga jago banget membangun merek Ogilvy itu sendiri dari dalam. Itu yang sering nggak kelihatan. Maksudnya gimana tuh, bangun merek dari dalam? Pendekatan Lazarus ini nunjukin perencanaan yang matang banget. Dia sadar, aset terbesar agensi itu ya orang-orangnya, talenta. Jadi dia sangat menekankan pentingnya karyawan internal itu paham betul merek agensi mereka. Dia punya konsep 360-degree brand stewardship. Apa tuh artinya? Intinya, semua karyawan di level manapun harus paham dan bisa merepresentasikan nilai dan citra merek Ogilvy secara konsisten di semua titik interaksi, ke klien, ke media, bahkan ke sesama karyawan. Dan dia percaya banget sama kekuatan cerita. Ada kutipannya yang terkenal, orang tidak suka diberi pesan, tapi suka mendengarkan cerita. Ah, iya, jadi komunikasinya lebih naratif ya? Betul. Dia pakai cerita buat menyampaikan nilai, visi, atau perubahan. Lebih ngena katanya. Plus, dia paham perlunya repetisi. Pesan penting itu harus diulang lewat berbagai saluran biar beneran masuk. Ada juga cerita soal sentuhan personalnya ya di buku ini. Kayak pengalaman dia sendiri sama David Ogilvy, pendiri Ogilvy itu. Iya, itu contoh bagus. Ceritanya kan, waktu Lazarus lagi hamil tua,
Si David Ogilvy yang udah legenda itu nyempetin waktu khusus buat ngobrol sama dia, kasih semangat. Wah, itu pasti berkesan banget ya. Pasti. Dan itu nunjukin budaya perhatian personal dari pucuk pimpinan. Nah, Lazarus sendiri tampaknya mencontohkan itu juga dalam kepemimpinannya. Gimana caranya? Dia dikenal cukup terbuka soal mengintegrasikan kehidupan kerja dan kehidupan pribadinya. Dia nggak nutup-nutupin kalau dia juga seorang ibu, seorang istri. Dengan begitu, dia jadi role model buat yang lain di perusahaan, terutama perempuan, soal gimana menyeimbangkan peran-peran itu. Ini bukan cuma kebijakan di atas kertas, tapi dia menghidupi nilai itu. Itu bagian dari komunikasi kepemimpinannya juga. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa yang bikin Lazarus jadi contoh kuat dalam konteks perencanaan komunikasi yang kita bahas? Yang menonjol dari Lazarus, kalau kita lihat dari sumber ini, adalah kesadaran penuh bahwa komunikasi itu nggak cuma buat luar. Justru kekuatan utama itu dibangun dari dalam. Maksudnya? Dia paham betul fondasi merek Ogilvy yang kuat di mata klien itu adalah tim internal yang solid, yang merasa dihargai, dan yang paham betul cerita merek mereka. Jadi, dia menunjukkan gimana perencanaan komunikasi yang matang mulai dari paham audiens internal, milih saluran yang tepat, bangun kepercayaan lewat cerita dan konsistensi, ditambah kemampuan dia menjalani sendiri pesan dan nilai itu. Nah, kombinasi itulah kunci komunikasi kepemimpinan yang otentik dan punya dampak besar. Bukan cuma ngomong, tapi jadi contoh nyata. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Ternyata perencanaan komunikasi kepemimpinan itu jauh lebih dalam ya dari sekedar bikin pengumuman atau nyusun kata-kata pidato. Ya, ini soal pemahaman konteks dulu. Lalu menetapkan strategi yang jelas, milih saluran yang pas buat siapa dan pesan apa. Dan yang penting aktif mencari dan benar-benar mendengarkan masukan, nggak cuma formalitas. Betul. Plus, konsisten antara apa yang diomongin sama apa yang dilakuin, kayak yang dicontohkan oleh Shelley Lazarus tadi. Nah, sebagai pemikiran penutup nih. Iya, penekanan soal umpan balik yang harus didengar, bukan cuma diminta, itu menurut saya penting banget digarisbawahi. Jadi mungkin pertanyaan reflektif buat Anda. Dalam konteks Anda sendiri, di pekerjaan atau organisasi Anda, gimana caranya Anda bisa memastikan saluran komunikasi yang Anda pakai itu nggak cuma jadi pengeras suara searah, tapi betul-betul bisa memfasilitasi orang lain merasa didengarkan secara aktif dan memungkinkan adanya respons yang berarti dari Anda sebagai pemimpin atau rekan kerja. Pertanyaan bagus itu buat direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.